Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hatta yaumil qiyamah. Mari kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan, yang telah membimbing kita, yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengikuti berjamaah dan kita bisa duduk di masjid yang kita cintai ini. Dan Allah juga insyaallah mengizinkan kita untuk mendengarkan ayat-ayatnya, firman-firmannya, satu yang paling mulia pada saat ini hanyalah Al-Quran yang ada di muka bumi. Sebelum kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kita berwasilah, kita berdoa dengan apa yang kita lakukan hari ini untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami bangsa Palestina. Tabahkan, kuatkan, sabarkan dan merdekakan mereka. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan negara kami bangsa Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami agar senantiasa berada di jalan yang benar, mukmin, muhsin, muttaqin, dan mencintai negara serta bangsanya untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh warga dan bangsa. Ya Allah, ya Rabbana, di antara saudara kami ada yang belum melakukan sholat, ada yang mau membaca Al-Quran, ada yang belum mau ke masjid. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu agar mereka bisa mentaati segala perintah-Mu. Ya Allah, ya Allah, di antaranya saudara kami ada yang masih tersesat dalam ajaran-ajaran kemusyrikan, dalam ajaran-ajaran kesesatan, dalam LDI, dalam Syiah, dalam Ahmadiyah. Ya Allah, kembalikan mereka ke jalan yang benar, bimbing dan arahkan mereka sehingga mereka kembali ke ajaran yang disampaikan oleh junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabbana, kedua orang tua kami, mertua kami sudah wafat, saudara-saudara kami juga sudah wafat, orang-orang yang berjasa kepada kami juga sudah wafat, kembali ke hariban-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ampuni segala dosa mereka, terima segala amal soleh mereka, terangi kuburan mereka, lapangkan kuburan mereka, jadikan kuburan mereka bagian dari taman surga. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, kami punya keluarga, anak kami punya keluarga. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, yang senantiasa penuh dan dilimpahi dengan mawaddah warahmah. Karuniakan kepada kami rezeki yang melimpah dan penuh dengan berkah. Ya Allah, ya Rabbana, izinkanlah kepada kami untuk memperoleh putra putri, cucu-cucu yang soleh dan solehah. Di antara ada saudara kami yang masih kesulitan dalam ekonomi, mudahkanlah. Ada saudara kami yang sedang terlilit hutang, mudahkanlah untuk membayarkannya. Di antara saudara kami ada yang sedang merasa ditimpa sakit. Ya Allah, sembuhkanlah mereka. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kepada kami kehidupan husnul khatimah dan izinkan kepada kami, kuatkan untuk kami jika sudah datangnya ajal, untuk menutup segala kata, segala kalam, segala ucap yang biasa kami ucapkan selama hidup kami dengan kata-kata terindah yang Kau ajarkan, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah ala hadhihi wa kullin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan dengan Al-Quran Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan. Dan baik, lebih baik lagi kalau sambil mengikuti ayat demi ayat, karena ada satu misi kenapa diterjemahkan, supaya ada nawang mungkin satu kata, satu huruf yang kita bisa paham. Jadi harus melihat ayatnya. Pada kesempatan ini masih menyampaikan kisah-kisah para nabi dan rasul serta umatnya. Dan kisah di dalam Al-Quran bukan fiksi, bukan dongeng, tapi kejadian yang betul-betul ada, real, ya. Dan Allah abadikan dan disampaikan kepada kita melalui Al-Quran agar bisa menjadi contoh, menjadi ibrah, pelajaran. Yang baik kita ikuti, yang salah kita jangan ulangi, supaya tidak terjerumus ke dalam kerusakan yang sama seperti mereka. Pada ayat ke-105 kita akan mulai bercerita dengan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang umurnya cukup panjang, 950 tahun. Karena mungkin pada waktu itu umatnya juga panjang-panjang umurnya. Dan tentu saja karena umurnya panjang, dakwahnya juga lama. Namun dalam perjalanannya dakwah Nabi Nuh alaihissalam tidak termasuk berhasil, atau tidak bisa mengajak seluruh umatnya, kaumnya ke dalam agama tauhid, agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat, mendustakan. Siapa yang mendustakan? Qaum Nuh, masyarakat atau kaumnya Nabi Nuh. Yang didustakan siapa? Al-Mursalin, para utusan. Berarti utusan-utusan Allah bukan satu orang, bukan hanya Nabi Nuh yang diutus ke tengah-tengah masyarakat kaum Nabi Nuh. Dan salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ingatlah ketika qala, berkata, lahum, pada kaumnya, akhuhum, saudara mereka Nuh, Nabi Nuh, ala, kenapa, tattaqun, tidak bertakwa. Kenapa kalian tidak bertakwa? Jadi ketika, dan ingatlah ketika saudara mereka, yaitu Nuh alaihissalam, bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak mau beriman? Kenapa kalian tidak mau tunduk dan patuh kepada ajaran Allah? Kenapa kalian tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, di antaranya kemusyrikan? Karena mereka menyembah patung atau berhala. Nabi Nuh alaihissalam selalu meyakinkan kepada kaumnya, ini sesungguhnya Rasulun, seorang Rasul yang amin, yang terpercaya, lakum, diutus kepada kalian. Nabi Nuh dan juga Rasul-Rasul yang lain selalu ingin meyakinkan umatnya bahwa dirinya adalah seorang Rasul, seorang yang diutus oleh Allah, seorang yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalah, untuk membimbing umatnya supaya beriman kepada Allah, agar beribadah kepada Allah, dan bisa meyakini bahwa nanti ada hari akhirat. Di antara misi utama dari para nabi adalah menyatakan bahwa nanti setelah kematian ada kehidupan. Di saat itu kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan selama hidup kita. Oleh karena itu kata Nabi Nuh kepada kaumnya, fattaqullah,
bertakwalah kalian kepada Allah, ikut berimanlah kepada Allah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang telah diajarkan tentunya oleh Nabi Nuh alaihissalam, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah tentunya yang sudah disampaikan oleh Nabi Nuh, apa saja yang dilarang oleh Allah. Wa ati'un, dan ikutilah aku, pesan. Takwalah pada Allah, kemudian ikuti, taatlah kepada aku. Bahwa yang disampaikan oleh seorang Rasul adalah pesan-pesan dari Allah yang harus kita dengar, yang harus kita patuhi. Bukan hanya Al-Quran yang harus kita patuhi, tapi lanjutannya adalah Al-Hadis, adalah sabda-sabda Rasul seperti yang disampaikan oleh Nabi Nuh atau Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di ayat ke-9 dia meyakinkan para umatnya, para pembesar pada waktu itu untuk mengetahui misinya itu bukan untuk mencari duit, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari kepopuleran. Karena banyak sekali tokoh-tokoh itu yang membuat sesuatu untuk cari populer atau untuk cari duit, untuk cari jabatan. Oleh karena itu Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dengan sungguh-sungguh kepada mereka bahwa wa ma as'alukum, aku tidak minta kepada kalian alaihi, untuk misi ini, untuk menyampaikan risalah ini, min ajri, tidak cari upah, tidak cari balasan, tidak cari apapun. In ajriya illa, balasan untukku hanyalah dari Allah. In ajriya illa Allah, aku hanya mencari pahala dari Allah, karena Allah yang pasti akan membalas apa yang aku sampaikan, aku lakukan, aku kerjakan. Jadi jangan pernah khawatir, saya tidak mencari uang, kata para Rasul termasuk Nabi Nuh. Jangan khawatir akan mengancam kedudukan kalian, karena seringkali Rasul dianggap mau merebut kekuasaan. Orang Quraisy takut Nabi Muhammad akan menjadi penguasa dan akan menjatuhkan derajat mereka. Bukan untuk itu misi dari seorang Rasul, karena dengan sesungguhnya dia mengatakan bahwa aku hanya mencari balasan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. In ajriya illa ala rabbil alamin, balasan untukku hanyalah dari Allah Rabbul alamin, Rabb segala alam, semua alam. Fattaqullah, kemudian diingatkan lagi, dikuatkan lagi, diulang-ulang. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wati'un, dan taatlah kepadaku. Jadi kata takwa adalah kata yang sentral ya. Bahkan kita dalam Jumat tidak sah kalau kita tidak ada pesan takwa. Kenapa? Karena inti manusia itu ditakwa. Tidak ada yang dilihat oleh Allah, fisiknya tidak dilihat karena Allah yang menciptakan, gantengnya, cantiknya, kekayaannya tidak dilihat karena itu Allah yang memberi rezeki. Titel jabatan Allah tidak melihatnya karena justru Allah yang memberikan. Yang salah satu-satunya yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita. Dan ketakwaan itulah yang membuat seseorang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, memiliki derajat kemuliaan. Sehingga Allah sendiri yang mengatakan, berfirman, innama akramakum indallahi atqakum. Bagi Allah orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Jadi siapapun Rasul pasti akan sentralnya adalah ingin menjadikan umatnya orang yang bertakwa.
Oleh karena itu kalau kita mempunyai misi, karena kita adalah pelanjut dari para Rasul, minimal pertama kita ingin menjadikan diri kita adalah orang yang bertakwa. Yang kedua, amanah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah keluarga, istri dan anak. Qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluarga nar dari api neraka. Dan yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka adalah takwa. Tanpa takwa kita tidak selamat dari api neraka. Oleh karena itu kita harus misi untuk qu anfusakum, membuat diri kita takwa, kemudian membuat istri dan anak kita tetap bertakwa. Syukur-syukur kita bisa berdampak bagi tetangga, bagi saudara, bagi lingkungan yang lebih besar lagi. Dan itu harus dijadikan program, jadikan betul-betul proyek besar kita terhadap diri kita dan keluarga kita. Seringkali kita abaikan, yang kita lihat itu bagaimana anak kita hebat, bagaimana anak kita kaya, bagaimana kita punya rumah, bagaimana kita, itu sudah otomatis sebenarnya. Yang semua orang pasti akan berjuang ke arah itu. Secara naluri pasti orang ingin hidup lebih baik. Tapi yang harus dipikirkan jauh lebih dari itu adalah membuat kita orang yang bertakwa, sehingga wawasan kita bukan hanya dunia tapi sampai akhirat. Bahagia bukan dunia tapi sampai ke akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di dunia hasanah dan di akhirat hasanah. Apa jawaban kaum Nabi Nuh terhadap seruan Rasulnya supaya bertakwa dan taat? Qalu, mereka menjawab, mereka merespon seruan dari Nabi Nuh. Apakah nu'minu, kami harus beriman, laka, kepadamu? Mereka merespon, apakah kami harus beriman kepadamu? Kenapa kami harus beriman kepada kamu? Karena kamu kan sama-sama lahir dari tengah-tengah masyarakat mereka. Kenapa kami harus beriman kepadamu? Sementara, wa ini artinya sementara atau padahal. Ittaba'akal ardalun, kamu hanya diikuti orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendahan gitu. Malu dong sebagai orang-orang kaya, orang-orang para pemimpin, tokoh-tokoh masyarakatnya. Masa sih harus duduk bersama dengan orang-orang yang miskin, dengan orang-orang yang rendahan? Itulah kesombongan kaumnya Nabi Nuh. Dia tidak melihat dari sisi takwa, bahwa derajat dia diukur dengan ketakwaan dan keimanan, sehingga otak mereka hanya sampai pada bahwa derajat seseorang itu ditentukan oleh harta, oleh kedudukan dalam di tengah kaumnya. Tidak mau disejajarkan dengan masyarakat yang sudah beriman, karena mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang biasa. Qala, kemudian Nabi Nuh berkata, wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Saya tidak tahu. Ma ilmi artinya saya tidak tahu. Bima kanu ya'malun, tentang apa yang mereka kerjakan. Tidak tahu dan tidak perlu tahu. Masa mau beriman, kamu pekerjaan apa? Kamu bisnisnya apa? Tapi dia tugasnya menyampaikan kepada semua orang, fattaqullah wa ati'un, tanpa ditanya dulu, seperti pendaftaran pegawai, kamu kaya enggak? Atau ada orang yang hanya ngajak misinya mendekati orang kaya, karena dengan orang kaya akan memberikan. Jadi bagi Rasul tidak perlu tahu apa pekerjaannya, apa statusnya, semua sama di hadapan Rasul. Yang penting masyarakat mau beriman atau tidak, mau bertakwa atau tidak, mau ikut taat atau tidak. In hisabuhum, karena urusan hisabnya, perhitungannya, illa ala rabbi,
hanya tergantung pada Rabbku. Lau tash'urun, kalau kalian mengetahui. Jadi bahwa mereka hina atau dina itu nggak peduli. Karena yang nanti dihisab di akhirat adalah hanya Allah yang menghisabnya. Bukan didasarkan pada kekayaan, jabatan, predikat dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah beriman atau tidak, bertakwa atau tidak. Itulah yang akan dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lalu tasyurun, kalau kalian tahu. Dan kita harus tahu bahwa nanti yang dihisab, yang dihitung untuk kita, wa man saqulat mawazinuhu adalah ketakwaan, kepatuhannya, amalnya. Bukan yang lain-lain yang dititipkan Allah kepada kita pada saat ini. Para pembesar Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh memberi syarat. Kami bisa saja beriman, tapi tolong usir dulu tuh orang-orang dari sisi kamu. Nggak boleh ada, karena nggak mau bisa disejarkan dengan orang-orang yang rendah kastanya menurut versi mereka ya. Tapi apa yang jawab Nabi Nuh alaihissalam? Wa ma ana biqaridil mu'minin. Aku tidak akan mengusir orang mukmin. Kami tidak mungkin mengusir mereka selama mereka beriman. Asalkan mereka beriman, datang, belajar dan patuh mengikuti apa yang disampaikan oleh Nuh, gak peduli siapa mereka. Jadi tidak mungkin permintaan kalian ditolak, karena aku tidak akan menolak siapapun yang beriman. Kami tidak akan mengusir orang yang sudah beriman. Kenapa? In ana illa, aku hanyalah. Jadi ada in dan illa itu artinya hanya ya, kalau belajar bahasa Arab. In ana illa nadhirun mubin. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang memperingatkan bahwa kalau kalian tidak beriman pasti masuk neraka. Kalau kalian melakukan kejahatan pasti dia hukum dan dianggap oleh Allah. Jadi fungsi dari Rasul adalah nadhir. Kalau di ayat yang lain basyir wa nadhir, memberi kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan memberi peringatan, warning bagi orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Karena terus-menerus berdakwah, karena terus-menerus mengingatkan kaumnya, karena terus-menerus mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Rupanya masyarakat atau kaumnya Nabi Nuh jengah juga, kesel juga, akhirnya marah. Dan mereka mengancam. Qalu, mereka berkata, la illam tantahi ya Nuh, lain jika lam tantahi tidak menghentikan ya Nuh, wahai Nuh, jika kamu tidak menghentikan dakwah ini, gitu ya, diancam, latakunanna minal marjumin, engkau akan kami rajam, pasti kamu akan kami rajam. Apa rajam itu? Dilemparin batu sampai mati, diancam gara-gara berdakwah. Jengah, marah karena selalu dikritikkan. Masa sih beribadah kepada patung gitu? Masa beribadah patung-patung yang dibuat dari batu kalau dikasih sesajen gitu? Marah mereka. Oleh karena itu mereka mengancam, wahai Nuh, jika kamu tidak menghentikan ajakanmu, dakwahmu, maka kamu akan kami rajam, akan kami timpuki dengan batu sampai mati. Ini adalah puncak kekesalan dari kaumnya Nabi Nuh, tetapi juga puncak kekesalan
keturunan dari Nabi Nuh di situ, sehingga keluarlah doa-doa yang dianggap bagi Nabi Nuh nanti di akhirat merupakan penyesalan, ya, karena meminta menurunkan sesuatu yang tidak baik untuk kaumnya. Nabi Nuh berdoa, Robbi, ya Allah. Robbi dibaca Robbi pendeknya, atau Robbi boleh. Ya Allah artinya. Robbi pendek ya. Robbi panjang itu sama artinya Robku. Robbi ya Robku, inna qaumi kadzabun. Dia sudah akhirnya mengeduh kepada Allah. Kaumku sudah mendustakan, tidak menerima dakwahku. Padahal sudah siang malam, diam-diam, terang-terangan, di ayat yang lain dijelaskan, mengajak mereka terus beratus-ratus tahun. Oleh karena itu, faftah baini wa bainahum fathah. Tentukanlah satu hukum antara kami dan mereka, supaya diturunkan hukum yang akhirnya diturunkan azab atau hukuman kepada mereka dan keselamatan bagi kaum Nabi Nuh. Dengan secara sederhana maksudnya adalah hukumlah mereka, berikanlah mereka hukuman. Wa najjini wa ma'iyya minal mu'minin, dan selamatkanlah aku dan juga orang-orang mukmin yang bersama. Itulah doa. Sekali lagi, ini doa Nabi Nuh di puncak kekesalan. Sebagai manusia dia juga kesal dengan ancaman dan dengan perjuangan yang sudah ratusan tahun. Ya Allah, kaumku mendustakan aku, kaumku tidak menerima aku. Oleh karena itu, faftah baini wa bainahum fathah. Tentukanlah hukuman, berikan jalan keluar untuk agar terpisah dari kaumku. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersama aku. Wa ma ma'iyya minal mu'minin. Dan Allah pun mengabulkan doa seorang Rasul itu pasti dikabul. Itu makanya nggak boleh sembarangan. Sama seperti doa seorang ibu, seorang ayah, itu seperti doanya seorang nabi kalau doa kepada anaknya. Jadi jangan sembarangan mendoakan yang buruk, berkata-kata buruk kepada anaknya, karena sama dengan Rasul akan dikabulkan kalau orang tua mendoakan baik atau buruk kepada anaknya. Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amjainahu, maka kami selamatkanlah Nabi Nuh. Wa man ma'ahu, dan orang-orang mukmin yang bersama Nabi Nuh dan seluruh orang yang beriman pengikut dari Nabi Nuh itu diselamatkan. Fil fulki, dalam kapal al-mashhun yang penuh sesak. Di situ manusia-manusia beriman, binatang-binatang, burung-burung, bagaimana penuh sesaknya kapal itu, karena kalau tidak dimasukkan pasti mereka mati. Yang beriman dan binatang masuk dalam perang. Tsumma aghraqnal akharin, kemudian aghraqna, kami menenggelamkan, ba'du, setelah mereka pada naik ke dalam kapal, al-baqin, orang-orang yang tidak naik, orang-orang yang tertinggal. Jadi semua orang, bahkan binatang yang tidak masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh adalah ditenggelamkan dan mati. Hadirin yang dimuliakan Allah, cerita tersebut bukan cerita dongeng, tapi ini adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi, yang harus kita ambil ibrah dan pelajaran. Bahwa siapapun yang menentang apa yang disampaikan oleh Rasul, karena yang disampaikan oleh Rasul itu adalah pesan dari Allah SWT, maka pada akhirnya akan binasa
pada akhirnya akan celaka. Dan fungsi dari kisah ini adalah Allah mau menunjukkan ayatnya, kekuasaannya, tanda kekuasaannya. Inna fi dzalika la ayat. Dalam peristiwa itu, dalam kisah itu ada ayat, tanda kekuasaan Allah yang harus kita pahami, hukum Allah yang harus kita pahami. Seperti itulah akhir perjalanan manusia yang menentang Allah dan Rasul. Jangan terkecoh, jangan terkecoh ya. Sekarang justru orang yang jahat-jahat maju itu istidraj. Karena pada waktunya dia akan pasti mendapatkan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah adalah dakwah Rasul, dakwahnya kita. Setiap kita adalah misinya agar menyelamatkan manusia, anak, istri, teman dari azab Allah. Itu misi dari dakwah. Ayatnya apa? Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tapi kata Allah, sebagian besar manusia tidak percaya. Tidak percaya bahwa itu adalah ayat. Ada tsunami, ya biasanya itu hukum alam aja. Ada gempa bumi, itu biasa, ada gempa bumi. Ada badai yang melanda, yang biasanya itu hukum alam. Ada gunung meletus, biasa aja itu hukum alam. Padahal semua sebab adalah Allah. Karena semua tunduk pada Allah. Tidak mungkin ada badai kalau Allah tidak memerintahkannya. Tidak mungkin ada tsunami kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Tidak mungkin ada likuifikasi kalau Allah tidak mengizinkannya. Dan kita juga di sini jangan merasa aman nanti di ayat-ayat. Bisa aja kalau Allah menghendaki di sini pun terjadi azab dimanapun. Wa makana aktsaru mu'minin, saya sebagian mayoritas manusia tidak percaya dengan ayat tadi. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Rabbmu Allah, Rabb kita ini, lahwal aziz, Maha perkasa, tidak mungkin terkalahkan, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun yang ada di muka bumi. Amerika nggak bisa kembali hancur karena Israel dia. Palestina itu kalau dibangun perlu 84 miliar dolar. Tapi dengan segala libas badai, salah satu negara bagiannya Amerika itu sama persis kalau dibangun lagi 84 juta dolar. Pendukung Israel itu di mana di situ tempat markas dan pembuatan senjata. Kemudian bahkan yang lebih parah lagi, satu negara bagian lagi yang lebih parah dari hanya dengan satu badai aja. Allah itu nggak mungkin dikalahkan. Lahwal azizul rahim. Ar-Rahim apa? Ar-Rahim adalah Allah. Di sisi lain Allah itu sayang banget kepada kita, kepada orang yang beriman. Ar-Rahim. Itu harus kita sadari bahwa Allah itu sayang sama kita. Jangan ngambek kan, Allah sayang. Dikasih sehat, Allah lagi sayang. Dikasih sakit, Allah lagi sayang. Dikasih apapun sebetulnya Allah itu kasih sayang. Cuma kita tidak tahu. Seperti anak kita tidak tahu ketika kita larang, tidak dikasih permen, misalnya orang tua nggak sayang. Kita minta mobil kepada Allah, misalnya dari sekian banyak Allah nggak kasih. Sangka Allah nggak sayang gitu. Tidak, Allah itu sayang selama kita menjadi manusia beriman. Baik, itu kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi dan kaumnya. Kita lanjutkan dengan kisah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kalau Nabi Nuh itu posisinya ada di sekitar Mesopotamia atau Irak sekarang, sekitar Turki, sekitar itu ya.
Sedangkan kaum Ad itu ada di Jazirah Arab bagian selatan. Kalau sekarang mungkin antara Yaman dengan Saudi Arabia. Di situ tempat hidupnya kaum Ad. Kaum Ad adalah umatnya Nabi Hud alaihissalam. Allah memulai kisah Nabi Hud itu dengan ayat yang ke-23. Kadzabat 'adun lil mursalin. Kaum Ad mendustakan para rasul. Artinya beberapa orang utusan Allah dikirim ke kaum Ad. Dan salah satunya adalah Nabi Hud alaihissalam yang diceritakan pada ayat ini. Suatu ingatlah ketika Nabi Hud alaihissalam menasehati kaumnya atau berceramah atau berdakwah kalau sekarang. Idh qala lahum akhuhum Hud, ketika saudara mereka Hud yang bernama Hud berkata kepada mereka, ala tattaqun, bertanya ya, kenapa kalian tidak bertakwa pada Allah? Sudah banyak rasul yang dikirim, kenapa kalian tidak beriman? Kenapa kalian malah menyembah patung dan berhala? Kenapa kalian tidak taat dan patuh kepada mengikuti para rasul? Ala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Itulah misi Rasul, harus beri keyakinan, ya, meyakinkan. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang bisa dipercaya dan Rasul yang diutus kepada kalian. Artinya apa yang disampaikannya, percayalah, ini adalah kebenaran dari Allah. Inilah yang akan membawa keselamatan manusia di dunia dan lebih jauh lagi adalah di kehidupan di akhirat. Inni lakum rasulun amin. Aku adalah seorang rasul yang dapat dipercaya, yang ditugaskan, yang diutus kepada kalian. Misinya sama ya, para rasul itu fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ikuti aku, patuhi aku. Kalau sekarang kita di ayat Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Fattaqullah. Nabi Muhammad juga misinya sama, ittaqullah. Ikuti perintah Allah, tinggalkan larangannya, kemudian ikuti contoh Rasulullah. Wa ati'u. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Sama seperti Nabi Nuh. Dia katakan, aku tidak mencari apa-apa dari kalian. Tidak mencari harta, tidak mencari kedudukan, tidak mencari popularitas, tidak mencari penghargaan dan lain-lainnya. In ajriya illa ala rabbil alamin. Balasanku cukup dari Allah, hanyalah dari Allah Rabbul Alamin. Aku hanya mencari pahala dari Allah, atau Allah yang akan membalasku dengan pahala. Seperti itulah semua Rasul. Kemudian apa kelebihan atau kehebatan yang anugerah yang diberikan kepada kaum Hud alaihissalam? Kalau di dalam surat yang lain disebutkan Iromadatil imad, mereka tinggal di Irak, sehingga disebut kaum Irak. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka bangunannya tinggi-tinggi, yang di dunia belum ada bangunan tinggi pada waktu itu. Hanya mereka yang punya memiliki kaum bangunan yang tinggi. Mereka kaum Ad adalah orang-orang yang kaya-kaya, banyak yang kaya ya. Sehingga mereka bisa membuat villa-villa di gunung-gunung, dia bikin villa. Kebanggaan ya. Prestasi yang dia banggakan adalah kalau bisa sudah bisa membuat villa, bangunan-bangunan di tempat yang tinggi. Sehingga Nabi Hud alaihissalam mengingatkan,
Atabnuna, apakah kalian membangun bikul ri'in, di tempat yang tinggi, mungkin kalau kita gunung atau bukit, bangunan-bangunan yang indah, ayat untuk menunjukkan bahwa dia itu orang hebat, orang kaya, orang terkenal, orang mulia. Ta'batsun, itu semua akan sirna, gak ada gunanya. Sehebat apapun kamu bikin bangunan, yang kadang-kadang bangunannya gak ditempati. Kita coba kunjungi ke villa-villa. Saya pernah ke Villa Murdani, luasnya itu 7 hektar villanya. Mungkin dia sendiri gak pernah tinggal di situ sampai sekarang. Yang pernah tempatin orang lain. Di gunung-gunung banyak villa, karena presisi mereka. Tapi kata Allah, itu ta'batsun, gak ada gunanya. Nanti akan ditinggalkan. Murdani udah dalam bentuk belum. Orang-orang yang kaya punya villa-villa tuh di mana-mana, nggak pernah ditinggali. Yang tinggali cuma pembantunya. Sia-sia sebenarnya. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Wa tattakhidu, dan kalian membuat masani'a, benteng-benteng yang kuat. Di dalamnya ada sumber-sumber air. Sekarang di daerah itu gersang, jadi padang pasir, padahal dulunya subur, banyak air. Tanam-tanamannya bagus, taman-tamannya bagus, kebun-kebunnya bagus. Dan dia sudah terbiasa mempunyai satu kolam besar di bawah batu, di bawah bangunan itu ada untuk simpanan air. Kalau kita di atas, kalau dia di bawah, mereka di bawah. Dan kalian membuat itu semua la'allakum takhludun, agar kalian bisa hidup panjang, seolah-olah tidak akan mati. Coba bayangkan seorang yang kita aja sekarang, kita bikin rumah gede-gede. Kalau kita ke Menteng ya, atau kita ke Sentul, bikin rumah luar biasa, seolah-olah tidak akan mati. Rumah 3 tingkat yang tinggal 1 orang, yang banyak pembantunya. Coba sekarang sering diperlihatkan di TV. Disangkanya dia akan tinggal terus sehingga bisa-bisa, sehingga untuk akhirat tidak terpikirkan. Gitu ya. Apakah betul kalian membuat bangunan yang tinggi, bangunan benteng, persediaan lumbung-lumbung air, seolah-olah kalian akan hidup selama? Nah, itu kekurangannya kaum Nabi Hud. Jangan-jangan sekarang ada mirip umatnya Nabi Hud. Yang ketiga, banyak katanya, wa idza batastum jabbari. Kalau kalian menghukum dengan cara kejam, batastum jabbari, ada orang bersalah atau tidak bersalah, dia hukum dengan kejam. Orang hanya mengantar kiainya, ditembak tengah jalan. Ada anak lagi nongkrong, ditendang, dipukuli. Bukan hukum yang berjalan, tapi kekerasan dan kebengisan. Itu ciri kaum Ad ya. Semena-mena. Mudah-mudahan kita nggak ada ya semena-mena. Itu ciri kaum Ad. Dan itu yang dinasihati, jangan begitulah. Membikin bangunan sia-sia, gak pernah ditinggali. Membikin bangunan tinggi juga bukan untuk itu yang membuat kalian hidup abadi. Di sisi lain mereka adalah hidup dengan cara menerapkan aturan dengan bengis. Siapapun yang berkuasa dia boleh menyikat orang lain. Dinasihati oleh Nabi Hud, fattaqullaha wa ati'un, bertakwa kepada Allah. Jangan begitu. Jangan begitu, gak bahasa sederhana. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ikuti dan patuhi. Kemudian ditegaskan lagi, wattaqul ladzi amaddakum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Tuhan atau kepada Rabb yang telah menganugerahkan amaddakum bima ta'malun, apa yang kalian kerjakan.
Kita seringkali tidak menyadari bahwa kerjaan adalah anugerah. Kita bisa kerja di kantor, itu anugerah dari Allah. Allah yang memberikan. Kita punya toko, kita bekerja, Allah yang menganugerahkan. Allah yang menganugerahkan apa yang membuat pekerjaan kita, yang kita lakukan. Coba kalau memang semua orang dikasih pekerjaan, nggak aneh. Tapi ada yang dikasih pekerjaan jadi direktur, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi tukang dan sebagainya. Itu yang diciptakan Allah, memberikan kepada kalian pekerjaan. Amadakum bi an'ami wa bani. Kemudian Allah juga amadakum menganugerahkan kalian binatang ternak dan anak-anak yang gagah-gagah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ini cerita tentang kaum Nabi Hud, tapi sesungguhnya ini juga menyentil kita. Allah sudah memberikan kita pekerjaan, Allah sudah memberikan kita harta anak itu. Allah sudah memberikan kita anak-anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, hebat-hebat. Dan Allah juga sudah menganugerahkan jannatin wa uyun. Mereka punya kebun-kebun yang indah, yang subur. Di situ ada mata-mata air yang mengalir, luar biasa. Apalagi di tengah gurun. Kita Indonesia saja masih memerlukan kebun, masih memerlukan air karena seringkali kering di musim kemarau. Tapi mereka tidak pernah kekeringan dan tidak pernah kekurangan bahan pangan. Kegalauan seorang Rasul adalah mengkhawatirkan keselamatan umatnya. Nah, untuk kita juga harus galau tentang keselamatan diri kita, keselamatan istri kita, keselamatan anak-anak kita. Itu namanya anfusakum. Sehingga Nabi Hud alaihissalam berkata, inni akhafu alaikum. Aku ini benar-benar khawatir pada kalian. Khawatir kenapa? Sekiranya Allah mengirimkan azab yaumin azim. Allah mengirimkan azab yang dahsyat. Itu karena memang dia sudah tahu hukumnya. Hukum Allah akan menurunkan azab yang dahsyat kalau kita melakukan kebejatan. Dan itu yang dikhawatirkan. Udah jangan seperti itu. Jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Pikirkan dunia dan pikirkan akhirat. Jangan bikin semewah-mewahnya seolah-olah tidak akan mati. Jadi itulah yang dikhawatirkan. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Di sini aku mengkhawatirkan kalian dapat azab di hari yang luar biasa. Apa maksudnya? Di hari kiamat. Yang dipentingkan bukan saja dunia, tapi yang terpenting bagi Rasul adalah kehidupan di hari akhirat. Adzab yaumin azim, azab di hari kiamat. Di dunia orang terkena musibah masih bisa lari, masih bisa usaha menyelamatkan diri, tapi di akhirat tidak bisa. Itu yang dikhawatirkan. Dan kita juga sekali lagi harus khawatir, jangankan untuk orang, untuk diri kita. Selamat gak nanti di akhirat? Untuk istri kita, selamat gak nanti di akhirat? Jangan dibiarkan macam-macam yang melakukan. Walaupun sesungguhnya kalau kita tidak mengingatkan, semuanya ditanggung suaminya. Kalau istri kita dosa, kita diingatkan, itu ditanggung suami. Itu berarti jadi suami. Oleh karena itu, pikirkan keselamatan kita, khawatirkan keselamatan kita. Yaumin azim nanti di akhirat. Tapi apa jawaban dari kaum Nabi Hud alaihissalam? Kaum Hud itu, Nabi Hud adalah kaum Ad disebutnya ya, karena mereka turunan orang-orang soleh sebetulnya yang bernama Ad. Qalu, mereka menjawab, sawa'un 'alaina, sama saja bagi kami. Awa'adza, kamu menasihati kami. Am lam takun minal wa'idin, atau kamu tidak menasihati. Ada percuma aja loh gitu. Kamu nasihati atau kamu tidak nasihati, gak ada guna, sama aja. Itu apa?
jawaban kaumnya. Sawa'un 'alaina aw'adta am lam takum minal wa'idin. Bagi kami gak ada gunanya kamu berbusa-busa menasihati atau kamu diam aja, sama aja. Tidak ada gunanya. Jangan-jangan para ulama yang soleh-soleh juga sudah tidak didengar lagi pada masa kini. Itu yang harus kita khawatirkan. Sehingga nggak peduli lagi dengan nasihat para ulama, para orang-orang soleh. In hadza illa, in dan illa artinya hanya. Ini yang kami lakukan ini, membuat semua yang dia lakukan termasuk ibadah kepada patung adalah khuluqul awwalin, tradisi orang-orang terdahulu. Kami hanya menyeludupkan tradisi. Kami hanya melanjutkan kebiasaan nenek moyang kami. Nah, kita jangan sampai terjebak itu. Kita melanjutkan tradisi nenek moyang. Kalau yang baik, ma'ruf, ya ikuti. Tapi kalau yang salah, menyembah mata air, menyembah kepada laut, menyembah, atau dicampurkan, mau bikin persembahan kepada laut tapi pakai robbana atina, mau bikin persembahan kepada mata air tapi baca doa juga, Al-Fatihah juga. Itu namanya mencampurkan yang hak dengan yang batil. Dan mereka yakin ini adalah tradisi yang kami warisi turun temurun. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami yakin kami tidak akan diazab. Pede banget ya. Bagi orang-orang yang kafir, bagi orang yang bejat, pelacur apa gitu, kalau sampai berkeyakinan semacam ini, kami nggak akan diazab. Buktinya kami, perusahaan kami tambah besar, kedudukan kami tambah hebat, walaupun curang dan lain sebagainya, kami tidak akan diazab. Nah, yang dikhawatirkan kisah ini kan untuk memproyeksi pada masa kini, supaya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Fakadzabuhu, secara singkat mereka mendustakan Nabi Hud alaihissalam. Apa ujungnya? Fa'ahlaknahu, mereka dihancurkan, kami hancurkan dengan datangnya badai 7 hari 8 malam, terus angin dingin, badai yang keras, mereka semua hancur. Mudah Allah menghancurkan, hanya 7 hari 7 malam habis semua ke kaum Ad. Fa'ahlaknahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Allah, inna fi dzalika ayat. Harusnya kita pahami bahwa itu adalah ayat, tanda kekuasaan Allah. Allah itu kuasa. Hanya saja nanti di ayat lain Allah itu punya jadwal. Tidak serta-merta orang melakukan kesalahan langsung disikat. Tidak. Ada waktunya, ada rencananya. Jadi jangan menganggap bahwa saya dosa enggak apa-apa. Enggak serta-merta. Karena tujuannya apa? Supaya orang itu kembali, kesempatan untuk bertaubat. Tapi yang harus kita pahami adalah inna fi dzalika ayat. Kehancuran kaum Ad adalah harusnya dijadikan ayat yang kita jadikan ibrah, bahwa itu adalah kuasa Allah dengan mudah menghancurkan semua kekayaan mereka, bahkan menghancurkan mereka sendiri. Namun sayang lagi, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi sayang sebagian besar manusia tidak percaya dengan ayat Allah. Diulang lagi ini supaya kita paham, supaya kita ngerti, supaya kita beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Allah Rabbmu lahuwal azizur rahim, aziz, maha perkasa, tidak mungkin terkalahkan. Maka kita berlindung itu pada yang maha perkasa, karena Allah tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Oleh karena itu kita a'udzu, berlindung itu kepada Allah yang maha perkasa. Kecil kaum Ad untuk menghancurkan kaum Ad, kecil Allah untuk menghancurkan Amerika, kecil Allah untuk menghancurkan Israel.
kecil Allah menghancurkan siapapun. Hanya Allah punya jadwal tertentu, bukan mengikuti keinginan kita, tapi yang Allah terapkan adalah irodahnya, kemauannya Allah. Dan Allah ingat sekali lagi, kata Allah berfirman kepada kita, Allah itu Rahim, Allah itu sayang, sehingga kita harus diulang-ulang apapun. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah itu sayang sama kita. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, kaum Nabi Hud itu mereka sombong karena kemajuan kekayaannya, prestisenya dan sebagainya, sehingga tidak perlu tunduk dan patuh kepada Nabi Hud alaihissalam. Sekarang kaum Samud, ini juga kaum yang hebat secara teknologi, tinggi peradabannya, kekayaannya yang melimpah, tapi membuat mereka justru tidak beriman kepada Allah. Kita lanjutkan dengan kaum Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Nabi Saleh itu di utara kota Madinah, sekarang disebut Al-Hijr. Kadzabat Samudul Mursalin. Kaum Samud juga sudah mendustakan para rasul. Jadi banyak rasul yang dikirim kepada kaum Samud, tetapi semua jadi dustakan. Dan salah satu rasul yang dikirim kepada kaum Samud adalah Nabi Saleh alaihissalam. Ingatlah ketika Nabi Saleh berdakwah kepada mereka. Idz qala lahum akhuhum Saleh, ketika saudara mereka Saleh. Jadi Nabi Saleh adalah salah satu anak dari kaum Hud, ya. Jadi saudara mereka. Nabi Saleh menasihati, ala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian kafir kepada Allah? Kenapa kalian tidak patuh kepada Allah? Ala tattaqun. Kemudian dia pun memperkenalkan, ini sesungguhnya aku ini Rasulun Aminun, seorang Rasul yang terpercaya, yang pasti benarnya, tidak ada bohongnya, lakum yang diutus kepada kalian. Oleh karena itu, pesan saya, kata Nabi Hud alaihissalam, ittaqullah. Hanya satu, ittaqullah. Ikuti perintah Allah, percaya kepada Allah, ikuti perintah Allah. Kemudian ikuti apa yang saya lakukan, ikuti aja Rasul. Kata Rasul harus sholat, ya ikut sholat. Kata Rasul harus wudu, ikut wudu. Fattaqu wa ati'u. Nabi Hud juga sama, Nabi Saleh juga sama, memberikan jaminan bahwa dia tidak mencari apa-apa, tidak akan merebut kekuasaan, tidak akan merebut kekayaan, karena tidak akan mengumpulkan harta dan sebagainya. Dia hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia mengatakan, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr." Aku tidak cari kedudukan apapun, harta, kedudukan, kekayaan dan sebagainya. In ajriya illa 'ala rabbil alamin. Yang aku cari hanyalah ridho, hanyalah pahala dari Allah Rabb sekalian alam. Kemudian mereka kan hidup dalam kenyamanan, kesejahteraan, ya. Ini yang diingatkan. Apakah tutrokuna, kalian akan dibiarkan fi ma'auna, di wilayah ini, aminin, dalam keadaan aman, tidak ada bencana, tidak ada musibah. Apakah kalian akan dibiarkan nih bersenang-senang dengan kekayaan, dan Allah tidak akan memberikan musibah? Itu yang diingatkan, itu yang dikhawatirkan, supaya mereka tidak terkena bencana atau musibah di dunia, bahkan yang lebih penting lagi di akhirat. Sekali lagi, apakah kalian akan dibiarkan seperti ini, nyaman, aman, fi jannati wa uyun, di taman, di kebun-kebun yang indah dan mata air yang mengalir, wazru'in, dan berbagai macam tanaman tumbuh di sana, sehingga tidak kekurangan pangan kaum Nabi Saleh alaihissalam. Wa nakhlin, kemudian kurma yang luar biasa,
karena lezat dan lembut rasanya. Itu kelebihannya. Tapi sekarang apa jadinya? Jadi negara yang menjadi wilayah yang gersang, yang ditinggalkan. Dan kelebihan kaum Nabi Soleh adalah otak itu naminal jibali buyutan farihin. Dia bisa mengukir gunung batu menjadi buyut, menjadi rumah. Dan mereka diberikan ketekunan, ketelitian dalam membuat itu. Lihat peninggalan Petra, itu kebudayaan dari kaum Nabi Soleh alaihissalam. Dia bisa memahat, indah banget. Padahal dulu belum ada teknologi seperti sekarang yang tingginya bisa puluhan meter, tapi dia bisa dipahat dan dijadikan rumah-rumah tempat tinggal, bahkan istana mereka. Sekali lagi ditegaskan misi dari Rasul Soleh alaihissalam adalah fattaqullah wa atiqun. Sudah takwalah kalian kepada Allah dan ikuti aku, taatilah aku. Wala tuti'u amral muslimin, menasihati ke kaumnya, jangan ikuti, jangan taati perintah orang-orang yang sudah melampaui batas, yang berlebihan, yang israf. Israf itu apa? Mengumpulkan atau mengkonsumsi lebih dari keperluan. Berlebihan lah namanya, israf adalah berlebihan. Jangan ikuti orang yang israf, orang yang berlebihan. Alladzina yufsiduna fil ardh, yaitu orang-orang yang membuat kerusakan di bumi, merusak akidah, merusak sosial, merusak budaya dan sebagainya. Karena kalau imannya udah rusak, maka yang muncul adalah kezaliman, kemaksiatan, serba boleh, Alexis boleh, perjudian boleh, semua. Itu yang mufsid, yang mengizinkan judi online adalah yang mufsid, yang mengizinkan perzinahan mufsid, yang mengizinkan keburukan itulah mufsid, yang membiarkan akhlak. Karena yang jadi mufsid banyak, ada orang, ada TV, ada medsos, itu mufsid. Oleh karena itu diingatkan alladzina yufsidu, yang israf itu yang merusak fil ardh, wala yuslimun, dan tidak memberikan kebaikan. Ya sekarang mungkin banyak yang bercampur sebenarnya, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. TV itu kan ada baiknya, ada buruknya. Oleh karena itu kecerdasan kita, kemampuan kita yang harus memilah dan memilih mana konten medsos yang bagus, mana konten TV yang bagus. Jadi kita yang diminta untuk memilihnya, dan itu yang dibesarkan oleh misal wala tuti'il musrifin. Jangan ikut yang salah di medsos, jangan ikut yang israf di dalam TV, yang merusak mental, merusak akidah, merusak etika dan sebagainya. Qalu, mereka menjawab kaumnya, innama antal musahharin. Coba bayangkan, orang yang mengajak kebaikan tapi dikatakan kamu adalah orang yang mensihir. Kenapa disebutkan sihir? Enggak wajar kan, otaknya enggak wajar. Masa berzinahan kan enak, tontonan-tontonan ini enak, minum-minuman keras kan enak gitu ya. Kamu udah enggak waras nih, masa yang enak kamu tolak-tolak, disuruhnya malah tidak melakukan yang enak-enak. Jadi dikatakan bahwa kamu hanyalah orang yang kena sihir, nggak masuk akal, nggak logis, katanya gitu. Di sisi lain, jangan sesuci lah, ma'anta illa basyarun misluna. Kamu kan sama seperti kita, seperti kami manusia. Jangan sesuci, jangan pula sok-sok baik. Oleh karena itu, karena aku tidak percaya yang luar biasa itu, dia nantang. Nantangnya adalah, kalau kamu benar, kalau kamu seorang Rasul, fakti bi ayat. Coba berikanlah mukjizat, berilah ayat. Dan yang diminta adalah
coba kalau kamu memang benar seorang Rasul, keluarkan dari batu ini seekor unta dengan anaknya. Dan tantangan itu akhirnya dia berdoa kepada Allah. Fa'ti in kunta minas shadiqin. Kalau kamu benar seorang Rasul, coba buktikan bisa enggak mengeluarkan unta. Dan Nabi Saleh alaihissalam mampu berdoa dan diberi mukjizat oleh Allah SWT keluar unta dari batu. Yang tidak mungkin kan, ada batu bisa melahirkan unta. Ya, lalu Nabi Saleh berkata kepada mereka, hadhihi nakhah. Ini adalah unta betina. Nah, karena sudah terbukti ini adalah unta yang besar, perlu minum, maka laha syirbun. Dia harus diberikan jatah minum untuk waktu tertentu dari sumur tertentu. Walaupun syirbun, dan kamu juga ada jatah. Jadi giliran. Ini hari untuk unta, karena unta pun minumnya banyak. Tapi juga dia memberikan susu yang banyak sesungguhnya. Jadi ada waktu lakum laha syirbun walakum syirbun, dia ada jatah untuk minum. Dan harinya sudah ditentukan, ya maklum. Nah, mereka nggak sabar juga ternyata. Udah mereka yang minta, tapi mereka kesal dengan unta itu dan dengan keberhasilan Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh berpesan, wala tamassuha bisu, jangan sakiti ini unta ini, awas. Kalau kalian sakiti unta ini, fayakhudhakum adzabun adzim, adzabu yaumin adzim. Yaumin adzim itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Nanti kamu akan hati-hati, kamu akan diazab satu hari. Akan diturunkan hukuman Allah karena udah puncaknya ya. Bukan dakwah itu bukan pendek ya. Ini ujungnya aja. Ujung dari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Justru mereka fa'aqaruha. Unta itu mereka sembelih. Itu kalau kolaborasi antara orang-orang yang kaya dan para orang-orang yang jahat memberi upah sehingga mereka menyembelihnya. Dan itulah yang menyebab mereka fasbahu nadimin, nyesal. Mereka menyesal sudah memeluk untanya, padahal sudah diwanti-wanti oleh Nabi Saleh, jangan sekali-kali menyakiti untanya. Fa'akhadhahumul azab, maka mereka pun ditimpa dengan azab. Apa azabnya? Itu petir yang keras menyambar mereka. Karena kerasnya petir itu, hari pertama berubah, kulitnya menjadi kuning, menjadi merah, hari kedua, hari ketiga hitam. Itu membuat mereka menyesal. Dan penyesalan itu tidak bisa disebut lagi. Itulah kita seringkali ya. Jangan sampai kita terjebak penyesalan, di mana penyesalan itu tidak mungkin kita ubah lagi. Sekali lagi Allah mengingatkan, inna fi dzalika laayah. Peristiwa kaumnya Nabi Saleh, itu kaum Samud, adalah ayat bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kuasa untuk menyiksa, kuasa untuk memuliakan. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi lagi-lagi saya banyak orang yang tidak percaya. Dan kita diharapkan harus percaya bahwa Allah itu inna rabbaka huwal azizur rahim. Kita harus percaya bahwa Allah itu al-aziz, yang tidak mungkin dikalahkan. Nggak peduli siapa, punya kuasa apa, nggak mungkin dia bisa mengalahkan Allah. Dia punya persenjataan, dia punya pasukan, dia punya bodyguard apapun, bagi Allah nggak ada arti, tidak akan terkalahkan. Allah aziz. Oleh karena itu kita harus mengatakan ajaran kita Allahus Samad. Kita mencari perlindungan bergantung pada Allah, karena Allah tidak mungkin akan terkalahkan. Dan yang harus kita percaya, Allah itu sayang sama kita. Di satu sisi Allah keras, perkasa, tidak bisa dikalahkan siapapun. Tapi ada yang harus kita ingat betul-betul ada di hati kita, Allah itu Ar-Rahim. Allah itu sayang sama kita, Allah sayang.
Bukan hanya di dunia kita ingin sayangi Allah itu sampai di akhirat. Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim hanya diberikan untuk orang yang bertakwa di dunia dan akan rahimnya di akhirat. Kalau untuk di dunia kan Ar-Rahman, bebas-bebas saja ya. Orang kafir pun bisa bahagia, orang kafir pun bisa kaya. Tapi di akhirat enggak. Kalau di dunia Rahman itu harus diusahakan. Kita bisa kaya, kita bisa pinter, kita bisa jadi apapun dengan usaha. Itu rahmatnya Allah. Jadi siapapun yang berusaha akan Allah karunia, kalau Allah akan beri. Tidak peduli iman dan kafir. Tapi di akhirat tidak perlu usaha, hanya adalah akibat. Nah, yang justru dikhawatirkan yang di akhirat nanti, karena kita mendapatkannya bukan karena usaha, tapi hanya berdasarkan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa masuk surganya, kita bisa terbebas dari nerakanya. Itulah rahimnya Allah yang akan selalu kita harapkan, dan Allah selalu menyebut-nyebutnya. Dan sekali lagi, apapun yang kita lakukan dari kebaikan, kalau tidak mengucapkan Bismillah itu abtar. Abtar itu tidak ada berkahnya. Untuk dapat berkah kita diingatkan bahwa Allah Ar-Rahman, bahwa Allah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dari 3 nabi ini ya, kisah 3 nabi dan kaumnya, mudah-mudahan nanti masih ada ya. Tadi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam dengan kaum Adnya, Nabi Saleh alaihissalam dengan kaum Samudnya, menjadikan ibrah pada kita, bukan sekedar cerita. Kenapa Allah menyampaikan ajaran itu dengan cerita? Karena cerita itu lebih mudah dipahami, dimengerti, bahwa keinginan Allah itu seperti apa, hukum Allah itu seperti apa. Jadi bukan sekedar cerita. Di situ ada keinginan Allah, di situ ada hukum Allah, di situ ada hukuman Allah, di situ Allah memerintahkan sesuatu supaya dengan bertakwa. Itulah cerita, kehebatannya cerita. Itulah kisah. Sehingga sebagian besar Al-Quran ini diisi dengan sejarah atau dengan kisah. Begitu saja, mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk bertakwa, membimbing kita dan keluarga kita dalam takwa sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.